Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita, yaitu ABI, Anak Betel Indonesia Ciujung, Sekolah Minggu Ciujung, ya. Adik-adik di rumah semua siap untuk kita memulai ibadah pada hari ini? Nah, kalau siap semuanya, bangkit berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian, minta Tuhan pimpin. Biar ibadah kita Tuhan Yesus yang memimpin, Tuhan Yesus yang memberkati, ya. Baik, semua adik-adik manis semua bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian ini. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu, Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Adik-adik di rumah ikut kakak untuk berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami semua bisa kembali beribadah melalui online. Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, supaya setiap kami bisa memuji Tuhan dengan baik dan bisa belajar firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, adik-adik yang cakep, adik-adik yang ganteng. Hari ini kita akan belajar sebuah hal yang mungkin kita suka lakukan dengan mulut kita, yaitu kita kadang-kadang melihat kekurangan orang, kelemahan orang, mulut kita bisa cepat untuk mengeluarkan apa? Ejekan, ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bahwa boleh nggak sih sebetulnya mengejek kekurangan orang? Tentu tidak boleh, ya. Ada satu pujian yang kita mau naikkan di sini, bagaimana kita menggunakan mulut kita untuk lebih berhati-hati. Kita akan naikkan satu pujian, hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adiknya bangkit berdiri yuk. Kita akan menaikkan pujian ini dengan bertepuk tangan dan sukacita. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Tuhan Yesus di surga memperhatikan kita. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, amin. Dapat Tuhan di surga memperhatikan kita. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, adik-adik, pujian ini bilang hati-hati menggunakan mulut. Mulut ini digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Jadi termasuk juga kita mengejek orang, meledek orang, mengata-ngatai orang, itu tidak boleh, ya, keluar dari mulut kita, karena kita adalah anak Tuhan. Kita satu sama lain saling mengasihi. Dia punya kekurangan, aku juga punya kekurangan, tapi kita harus saling sayang, ya. Kita harus saling mengasihi. Kita akan naikkan satu pujian, kau temanku, aku juga temanmu, ya. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti
Teman kita punya kelebihan, kita juga punya kelebihan. Teman kita punya kekurangan, misalnya ya. Oh, teman saya tuh kekurangannya matanya tuh minus tuh, pakai kacamata. Mata saya nggak pakai kacamata bisa melihat dengan jelas. Nah, itu artinya teman kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Tapi di sisi lain kita juga mungkin punya kelemahan ya. Tapi kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek. Karena apa? Tadi pujiannya, aku temanmu, engkau temanku, kita selalu bersama ya, harus tetap saling mengasihi. Ada pujiannya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan ya, sama-sama dengan sukacita tetap adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Adik-adik yang ganteng, yang cantik, kalau bisa hidup dengan mengasihi teman kita, itu namanya anak-anak jempolan ya. Karena kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Aku tidak memusuhan, aku sayang sama teman aku karena teman aku juga sayang ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan saksikan pada minggu yang lalu adik-adik ada tugas kan, ada PR ya, ada aktivitas yang harusnya adik-adik kerjakan, yaitu apa? Ayat hafalan minggu lalu dibacakan tapi dengan menggunakan seragam sekolah, karena kan tema yang lalu itu apa? Rajin belajar ya. Nah, ada satu teman kita nih yang luar biasa. Dia ikut ibadah, dia tahu ada PR, dia tahu ada aktivitas, lalu dikerjakan. Nah, ini baru namanya anak yang luar biasa. Kasih jempol 2 nih. Siapa teman kita itu? Kita lihat ya videonya. Mari. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Udah adik-adik, bagus kan? Ya, dari sekian banyak murid-murid sekolah minggu, hanya satu nih yang meresponnya. Ya, kakak berharap ketika nanti adik-adik dengar cerita pada hari ini, ada tugas, adik-adik perhatikan dan lakukan. Karena adik-adik banyak waktu di rumah. Ya, nah hari ini kita akan dengar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Semuanya lipat tangannya. Kita akan naikkan pujian ini supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati semua adik-adik di rumah dengan kebenaran firman-Nya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh
pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Engkau. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu. Dan kami mau menjadi anak-anak yang suka hidup sesuai dengan ajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik-adik semua di pagi hari yang indah ini. Kakak percaya adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kalau semuanya sudah siap, kakak akan menceritakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, zaman dulu ketika kakak masih kecil, ya, pasti kakak juga pernah mengalami masa kanak-kanak seperti adik-adik semua. Ada teman kakak yang suka suka memberikan kata-kata yang tidak baik. Kalau sekarang tuh bilangnya mencemooh. Apakah mencemooh itu adik-adik? Mencemooh itu adalah seperti kita mengata-ngatai atau menjelek-jelekan kepada orang lain. Contoh nih adik-adik, kakak dulu waktu masih kecil punya temen gendut. Iya, sama kayak kakak nih, cuma kakak udah langsing sekarang. Gemuk, menggemaskan banget. Bagi kakak tuh dia lucu. Tapi bagi teman-teman yang lain, kakak punya teman satu. Dia kerjaannya suka membuli, suka mencemooh. Jadi ketika teman kakak yang gemuk itu lewat, dia suka ngomong gini, "Hei, gendut-gendut, gendut-gendut, weh gendut," gitu. Padahal adik-adik, kalau dia gendut, masalahnya apa buat kita? Kalau dia gendut, kan banyak faktornya. Mungkin itu kekurangannya dia, karena dia itu badannya gemuk atau gendut. Bisa aja waktu masih kecil, ketika sudah lahir memang sudah endut. Tapi kan bukan kemauan dia, ya kan? Bisa aja karena faktor keturunan, ya kan? Ketika dia lahir jadi gendut deh, bisa juga begitu. Atau dia juga habis sakit. Ada nggak ya habis sakit gendut ya? Ada juga, kelainan genetika adik-adik. Nah, tapi apakah kekurangannya itu membuat kita harus membuli? Apakah kekurangannya itu kita harus mengata-ngatai dia? Kan enggak juga. Nggak boleh adik-adik. Lalu satu lagi nih adik-adik nih, kakak punya teman, dia itu kalau jalan agak pincang.
kakinya agak tinggi sebelah, pendek sebelah. Lalu juga suka dibully sama teman-teman yang lain. Kalau dia lewat, dari rumahnya ke sekolah pagi-pagi, selalu pas lewat, pedok. Nah itu zaman kakak dulu bilangnya pedok. Pincang, ngapain lu? Gitu. Suka ngeledek, suka membuli, tidak menghargai orang lain. Tahu nggak adik-adik? Biarpun dia gendut, biarpun dia kakinya pincang, biarpun dia punya kekurangan, tapi adik-adik ketahui bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang sama yang menciptakan adik-adik. Kalau dia punya kekurangan, Tuhan tetap sayang sama mereka. Begitu juga kita, begitu juga adik-adik semua. Adik-adik pasti punya kekurangan. Tuhan juga mengasihi adik-adik. Nah, jadi kita nggak boleh mencemooh makhluk ciptaan Tuhan. Dosa loh adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik bayangkan, kalau adik-adik yang diledekin, seneng nggak diledekin? Apakah ada yang senang kalau misalnya adik-adik dibilang, dasar keribo, dasar kurus? Suka nggak digituin? Nggak suka kan? Makanya jangan meledekin orang lain. Nah adik-adik, bukan hanya ketika kakak anak-anak, ya, kakak juga ternyata ketika kakak mengalami sudah dewasa juga seringkali juga melihat ada yang membuli, baik itu di sosial media, ya kan, di handphone, di Facebook, dimanapun juga banyak. Tapi kakak nggak bahas itu adik-adik. Kakak mau bahas yang ada di firman Tuhan. Ada nggak di firman Tuhan ini? Ada adik-adik. Ada orang-orang yang juga membuli ataupun mencemooh seorang nabi Tuhan. Waduh, siapakah dia? Nah adik-adik, bawa Alkitabnya. Ada yang pegang Alkitab? Atau kalau Alkitabnya nggak bawa, adik-adik bisa buka handphone yang ada Alkitabnya. Yuk sama-sama. Adik-adik buka di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Coba buka, ayo. Yang sudah ketemu bilang amin. Sudah? 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Sudah? Kalau sudah, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Nah, adik-adik, jadi di dalam firman Tuhan diceritakan seorang nabi yang bernama Elisa. Ketika dia sedang berjalan-jalan di suatu kota Yeriko, lalu dia pergi ke Betel, ya. Nabi ini bertemu dengan 42 orang anak-anak. Nabi ini, Nabi Elisa, dia orang kepalanya botak. Kalau botak berarti tidak punya rambut. Pernah kan adik-adik lihat orang botak? Nah, ketika Nabi ini berjalan,
Lalu 42 orang anak-anak ini diceritakan firman Tuhan, mereka mengata-ngatai atau mencemooh atau bahasa kerennya membuli si nabi Tuhan ini yang bernama Nabi Elisa. Tahu adik-adik, mereka bilang apa? Botak, botak, ayo naik sini, ayo naik botak. Nah, jadi adik-adik, mungkin saat itu perjalanan Nabi Elisa ketika dari Yeriko mau ke satu tempat, ya, mau ke Betel, itu mungkin jalanannya menanjak ataupun naik ke atas. Anak-anak ini berkata, "Hei botak, ayo naik botak." Bayangkan adik-adik, seorang nabi Tuhan yang diurapi Tuhan dibully oleh anak-anak. Tahu adik-adik yang terjadi? Ya kan? Nabi ini akhirnya mengutuk mereka karena mereka telah berbuat kurang ajar, kurang patut, enggak baik. Masa orang dewasa dibully? Nah, siapa yang suka ngata-ngatain orang? Sama teman aja nggak boleh, apalagi sama orang yang dewasa. Nah, nggak boleh adik-adik. Lalu ketika Nabi Elisa itu menghardik mereka, mengutuk mereka demi nama Tuhan, lalu firman Tuhan mencatat, katakan ada 2 ekor beruang yang keluar dari hutan, lalu mencabik-cabik 42 orang anak tersebut. Dan anak tersebut akhirnya mati. Zaman dulu, hati-hati adik-adik, nggak boleh sembarangan membuli orang. Nah, apalagi zaman sekarang adik-adik. Mungkin zaman sekarang orang bisa gampang membuli orang, mencemooh orang, bahkan ngata-ngatain orang. Enggak ada yang beruang keluar, yang ada mata kelinci yang keluar. Enggak, mungkin enggak. Tetapi adik-adik, ketika kita membuli orang lain, ketika kita ngata-ngatain orang lain akan menilai hal yang jelek buat kita. Kenapa adik-adik? Nih, adik-adik kasih tahu. Karena kita juga punya kekurangan. Kakak percaya adik-adik punya kekurangan, kakak punya kekurangan. Tapi enak gak sih kalau kekurangan kita dikata-katain sama orang lain? Gak mau kan? Jadi jangan. Tuhan yang sama menciptakan mereka dengan kekurangannya masing-masing. Tuhan juga mengasihi mereka. Dan Tuhan mengasihi adik-adik dan mengasihi kakak dengan kekurangan kakak dan kekurangan adik-adik. Dia tetap mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya Tuhan. Gak boleh menjelek-jelekan ciptaan Tuhan. Wah, gimana dong kak kalau gitu kak? Kita harus menghormati ciptaan Tuhan. Menghormati artinya menghargai orang lain. Belum tentu loh adik-adik, mereka yang punya kekurangan belum tentu kita lebih hebat dari mereka. Belum tentu kita yang lebih hebat dari mereka. Belum tentu. Jadi adik-adik, kakak percaya ketika adik-adik dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik pasti mau dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik pasti nggak mau lagi membuli, tapi lebih menghargai orang lain, menghargai teman-teman adik-adik, menghargai orang yang lebih tua. Nggak boleh stop bullying, stop mencemooh orang lain, karena adik-adik pun juga punya kekurangan. Ya, nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sangat jelas. Jadi kesimpulan kakak adalah, yuk sama-sama belajarlah menghargai orang lain, karena orang lain juga adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi. Kita nggak boleh menjelekkan, kita nggak boleh mencemooh orang lain, membuli orang lain, karena itu satu hal yang dosa. Siapa yang mencemooh orang lain, dia tidak berakal budi. Ada nggak ayat hafalannya?
Ada adik-adik. Yuk coba ayat hafalannya dibuka. Di dalam Amsal 11 ayat 12. Kakak bacakan ya adik-adik ya. Amsal 11 ayat 12. Sudah? Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Sekali lagi kakak jelaskan ya, kakak bacakan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Amsal 11 ayat 12. Nah, jadi adik-adik, ini adalah ayat hafalannya. Berarti yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menghina orang lain. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk semuanya sama-sama berdoa bersama dengan kakak. Kita akan berdoa pada pagi hari ini. Semua lipat tangan adik-adik, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Kami belajar tidak mau untuk lebih mudah mengata-ngatai ataupun membuli orang lain, karena mereka adalah ciptaan-Mu juga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik pasti akan lakukan firman Tuhan. Stop bullying, stop untuk menjelek-jelekan orang lain, stop juga untuk mengata-ngatai orang lain, ya. Belajar menghargai orang lain, karena orang lain yang diciptakan kekurangan juga Tuhan kasihi. Sama dengan kita yang penuh dengan kekurangan, Tuhan kasihi juga. Shalom, sampai berjumpa di ibadah Abi online di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini luar biasa ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan, dan kita sudah belajar bahwa kita tidak boleh apa adik-adik? Mengejek orang lain ya, seperti kisah tadi ya. Siapa tadi yang diejek oleh anak-anak itu, namanya siapa tadi? Nabi siapa tadi? Hah? Iya betul adik-adik, itu namanya Nabi Elisa ya. Nah, setiap orang tadi kakak udah bilang ya punya kekurangan, tapi kita tidak boleh mengejeknya, karena itu satu hal yang Tuhan tidak suka. Adik-adik mau kan hati Tuhan senang kepada adik-adik? Pasti mau. Caranya salah satunya apa? Kita tidak mau mengejek orang lain. Hati-hati gunakan mulutmu ya. Mulut digunakan tidak untuk mengejek orang lain. Puji Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Engkau selalu mengajar kami untuk kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk tidak mengejek orang lain. Kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami harus hati-hati di dalam menggunakan mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau
kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan pada pelajaran yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.